Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dari CD. Kami akan memvideo kami demonstrasikan sistem kami, yaitu master slave. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, jadi ini suatu sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data transaksi dari berbagai cabang bank yang tersebar di berbagai kota ke dalam satu server pusat. Jadi setiap cabang mencatat transaksi nasabah secara lokal, namun data tersebut disinkronkan secara real-time ke pusat untuk keperluan keamanan, audit, dan analisis. Oleh karena itu yang kami gunakan adalah replikasi master slave. Jadi di sini sudah ada ERD-nya. Nah, ini tabelnya. Jadi yang pertama itu ada table account yang berisi account ID, customer age, customer occupation, dan account balance. Jadi untuk penjelasannya tuh di table ini ada table account, table device, table transaction, sama table location. Nah, kenapa kami buat table ERD-nya seperti ini? Jadi untuk table account ini sendiri, satu akun itu bisa dapat melakukan banyak transaksi, sehingga ini hubungannya one to many. Kemudian account Kudevis juga one to many, karena dari satu akun itu bisa dipakai login di berbagai macam perangkat aplikasi. Di berbagai macam perangkat. Kemudian, jadi itu relationship-nya one to many. Kemudian untuk transaction ke location, dia many to one. Karena dari satu lokasi, misalnya untuk bank di Bandar Lampung. Di bank Bandar Lampung itu tentu saja dapat memiliki banyak transaksi yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi table ini sudah kami buat dari data-data yang telah kami normalize dengan third 3NF. Jadi terbentuklah ERD-nya seperti ini. Nah, kemudian nanti dari data-data tersebut akan kami demonstrasikan dengan sistem kami, yaitu master slave. Jadi di sini saya Clara Monica berperan sebagai master dan rekan saya Bram Ahimsa berperan sebagai slave. Jadi nanti di sini sesuai dengan sistem bank tadi, di mana nanti dia bisa real time dari setiap cabang itu mencatat transaksi nasabah secara lokal, nanti bakal disinkronkan secara real time ke pusat. Nah, jadi ini adalah proses dari pembuatan master slave kami untuk settingannya di PHP MyAdmin. Di sini kami menggunakan SMTP. Jadi nanti di sini hasil IO running sama PDT, IO running sama PHP runningnya itu akan menunjukkan yes. Nah, seperti ini hasilnya dari slave. Jadi kalau sudah yes semua, maka sudah bisa kami lakukan langkah selanjutnya, yaitu replikasi. Nah, di sini saya master melakukan replikasi. Untuk contohnya tuh data account. Dari data dari table account-nya. Nah, di sini saya impor dan ini sudah ada file CSV dengan data yang telah dinormalisasikan. Nah, di sini saya tinggal impor saja. Dan berhasil. Nah, dari master jadi dia ngebuat table account satu dengan isi datanya sudah terhubung, yaitu dengan 1000 insert data. Kemudian selanjutnya untuk menunjukkan apakah replikasi master slave ini berhasil, yaitu dari master dikirim ke slave, maka akan ditunjukkan dari layar rekaman rekan saya, yaitu Bram sebagai slave-nya. Oh ya, sebelumnya ini tampilan 1000 datanya. Nah, ini akan saya tunjukkan bahwa kami berhasil melakukan replikasi insert 1000 datanya dulu. Ini tabelnya. Nah, ini tabel bagian akhirnya, yaitu sudah mencapai 1042, jadi 1000 insert data. Nah, ini adalah rekaman layar dari rekan saya Bram Ahimsa yang selaku slave, di mana di sini akan ditunjukkan bahwa replikasi kami berhasil. Karena di sini dari tempat Bram juga sudah masuk datanya, yaitu 1042 data tadi sudah berhasil masuk ke tempat slave.
Jadi replikasi master slave-nya berhasil. Nah, jika replikasi sudah berhasil, kami akan melakukan langkah selanjutnya itu yang fragmentasi. Jadi untuk table account ini telah kami bagi menjadi berdasarkan baris. Jadi ada fragmen mahasiswa yang sebagai student. Jadi nanti dia akan dipilih dipisahkan yang berdasarkan student saja, dan sebagai dokter saja, ataupun sebagai engineer saja, dan ataupun sebagai insinyur saja. Nah, jadi ini hasil tabelnya nanti saya screenshot dan saya masukkan ke laporan nanti. Nah, ini untuk tabel fragmen 1 student. Jadi nanti tabelnya berupa tabel fragmen student, fragmen dokter, fragmen insinyur, dan fragmen engineer. Dia dibagi berdasarkan pekerjaannya. Kemudian untuk fragmentasi sendiri kami pakai konsep view, jadi dia ngebuat view langsung di sini. Nah, nanti kalau replikasinya berhasil, nanti di bagian slave juga untuk view yang saya buat ini juga tetap akan masuk ke slave-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan fragmentasi vertikal. Jadi kalau vertikal dia ini membagi table berdasarkan kolom. Jadi contohnya di sini table identitas pekerjaan. Nih, di sini diganti dulu jadi account underscore 1. Jadi dia akan menunjukkan table berdasarkan pekerjaan. Nah, ini coba bisa kita lihat bentukan view-nya. Lalu dia berdasarkan account ID dengan pekerjaannya sebagai apa. Karena contohnya itu kita hanya ingin melihat account ID sama pekerjaannya. Nah, ini untuk case fragmen vertikal. Nah, ini juga gak lupa disimpan dulu. Kemudian selanjutnya untuk fragmentasi fragmentasi campuran. Jadi itu kombinasi antara fragmen horizontal dan vertikal. Jadi misalnya ada suatu pegawai bank ingin melihat performa pengguna bank. Nah, tapi dia yang masuknya umurnya pengguna yang mahasiswa kurang dari 25 tahun aja. Jadi pengguna mahasiswa muda lah intinya. Jadi di sini bank ingin mahasiswa berusia di bawah 25 tahun, jadi mahasiswa muda, di mana dia ingin melihat ID account-nya, umur penggunanya, dan isi saldo mereka. Jadi ini tinggal di create view mahasiswa muda as select account ID, customer age, account balance from account 1 where customer occupation yaitu student dan customer age-nya kurang dari 25 tahun. Karena dia hanya ingin melihat analisis mahasiswa berusia di bawah 25 tahun. Ingin melihat berapa sih isi saldo account banknya untuk bakal analisis selanjutnya nanti. Nah, kemudian ini tampilan hasilnya berhasil, sehingga kita lanjut aja simpen. Nah, untuk fragmentasinya sendiri sudah saya jelaskan, kami sudah ada fragmentasi horizontal, vertikal, dan campuran. Selanjutnya, untuk lebih memastikan lagi bahwa replikasi master slave ini kami berhasil. Jadi misalnya di sini saya berperan sebagai cabangnya, di sini saya akan mengirimkan data ke cabang lain. Jadi di sini case-nya yaitu rekan saya Bram. Jadi mari kita lihat di rekaman layar Bram, apakah dia berhasil data yang saya buat fragmentasi tadi sudah masuk ke tempat Bram. Nah, jadi ini tampilan layar di tempat Bram. Nah, ini yang pertama tadi masih yang account 1, dia berhasil insert apa yang 1000 data yang udah aku insert tadi udah berhasil masuk ke tempat Bram. Ini totalnya ada 1000 data. Jadi replikasinya berhasil. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan ditunjukkan fragmentasinya. Nah, seperti yang bisa dilihat dari tampilan layar tempat Bram sendiri juga sudah tereplikasi datanya, yaitu udah view-view yang tadi yang fragmentasi udah aku buat udah masuk semuanya ke Bram. Jadi kali ini kami berhasil. Sekian dari kami, terima kasih.